Inilah kisah Syekh Bentong, kakek Raden Patah saudagar Cina yang mengislamkan Jawa. Gerbang makam Syekh Kuro dan Syekh Bentong yang kini ramai dikunjungi peziarah di Desa Pulau Kalapa terletak di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dikutip dari E-News Madiun, Syekh Bentong atau Syekh Bantiong merupakan saudagar Muslim asal Cina yang juga dikenal dengan nama Kiai Batong alias Tan Gowat. Dia merupakan putra Syekh Kuro putra Syekh Yusuf Siddiq yang masih putra Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Pada tahun 1416 Masehi, armada Angkatan Laut Tiongkok mengadakan pelayaran keliling atas perintah Kaisar Chenghu atau Kaisar Yungle, Kaisar dinasti Ming yang ketiga. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh seorang Muslim, Laksamana Cheng Hao alias Sampo Taikam. Dalam rombongan armadanya, terdapat seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin berasal dari Campa, bermaksud berdakwah di Jawa. Dalam pelayaran menuju Majapahit, armada Cheng Ho singgah di Pura, Karawang. Ketika armada Cheng Ho singgah di Pura Karawang, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro dan pengiringnya turun. Di antara pengiringnya adalah putranya yang bernama Syekh Bentong alias Kiai Batong alias Tan Gowat. Setelah beberapa waktu lama menemani sang ayah berdakwah di wilayah Sunda, termasuk ikut mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa Barat, Syekh Bentong berkeinginan meluaskan syiar ke kawasan lain. Maka itu, ia bersama keluarganya berangkat ke timur dan kemudian menetap di Gresik. Syekh Bentong selanjutnya tinggal di Gresik menjadi saudagar dan dai. Dari istrinya Siu Teyo, ia mempunyai seorang puteri diberi nama Siu Banci. Puteri ini yang diperistri oleh Prabu Brawijaya V Kertabumi, Raja Majapahit. Dari perkawinannya dengan Siu Banci, memperoleh putera yang diberi nama Jinbun oleh kakeknya, Jinbun alias Praba alias Raden Hasan alias Raden Fatah. Selanjutnya menjadi Senapati Jinbun Abdul Rahman Panembahan Palembang Sajidin Panatagama menjadi Sultan Demak pertama. Di Gresik Idilan Syekh Bentong mulai menjalin relasi dengan tokoh-tokoh awal syiar Islam lainnya. Meskipun pada perjalanan abad ke-14 itu di Jawa bagian timur masih bercokol kerajaan Hindu yang pernah sangat digaya di santero Nusantara yakni Kerajaan Majapahit. Kala itu, Kerajaan Majapahit dipimpin Beri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V tahun 1468 sampai tahun 1478. Raja ini diyakini sebagai penguasa Majapahit terakhir sebelum berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Rupanya, Prabu Brawijaya V terpikat dengan anak perempuan Syekh Bentong yang bernama Siu Banci. Sang raja lantas menikahi putri Cina itu, kendati hanya sebagai istri selir. Terlepas dari sejumlah versi, atas kontroversi yang terjadi kemudian, pernikahan itu dikaruniai seorang anak laki-laki. Tan Gowat menyematkan nama Jinbun untuk cucunya itu. Nama khas Cina meskipun tanpa marga di depannya. Nama Jinbun berarti kuat. Nantinya, Jinbun dikenal dengan nama Raden Patah, merujuk istilah Arab yakni Fatah yang berarti kemenangan. Jinbun alias Raden Patah pada akhirnya nanti justru melawan ayahnya sendiri, meruntuhkan Majapahit sekaligus mengakhiri dominasi Hindu dan menggantinya dengan Islam. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Berdirinya Kesultanan Demak tak pelak mengubah peta keagamaan di Jawa secara drastis. Jawa yang sudah sekian lama dikuasai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu atau Buddha, beralih menjadi wilayah yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Dalam misi Islamisasi Jawa ini, Wali Songo sangat berperan dalam suksesnya misi tersebut. Namun demikian, setidaknya ada dua versi utama yang dirujuk untuk memaknai istilah Wali Songo. Pertama, Wali Songo diartikan sebagai wali orang suci yang dicintai Tuhan berjumlah 9 orang. Songo Sanga dalam bahasa Jawa berarti angka 9. Dalam setiap kurun waktu, Wali Songo diusahakan tetap berjumlah 9 orang
Sehingga jika ada seorang wali yang meninggal maka selalu diganti oleh wali lain dan disepakati. Adapun versi kedua, kata Songo dan Sanga berasal dari istilah Arab yakni Tsana yang berarti mulia, semakna dengan Mahmud yang artinya terpuji. Wali Songo hadir sebagai garda terdepan penyebaran Islam di Jawa, sekaligus berperan menopang sendi-sendi kehidupan, terutama agama juga politik Kesultanan Demak. Tan Gowat alias Syekh Bentonglang, yang menjadi salah satu perintis sekaligus anggota awal majelis Wali Songo tersebut. Selain Syekh Bentong, formasi pertama Wali Songo diisi oleh Sunan Ampel, Raden Ali Multado atau Raden Santri, Abu Hurairah atau Pangeran Majagum, Syekh Maulana Isyam atau Syekh Wali Lanar, Maulana Abdullah atau Syekh Sutamaharaya, Khalif Husain, Raden Usman Haji atau Pangeran Ngudung Ayahanda Sunan Kudus. Pada masa-masa terakhir Majapahit, para anggota Wali Songo yang dipimpin Sunan Ampel disebar ke wilayah-wilayah milik kerajaan Hindu yang berpusat di Jawa Timur tersebut. Kebetulan, Majapahit kala itu punya 9 provinsi utama, yaitu Trowulan ibu kota, Daha, Blambangan, Matahun, Tumapen, Kahuripan, Lalasem, Wengker, dan Pajang. Syekh Bentong ditugaskan di Lasem karena banyak orang Tionghoa yang bermukim di situ. Raden Patan kemudian juga dikirim ke wilayah ini sebagai penerus kakeknya. Dia menetap di Bintara yang termasuk wilayah Lasem. Dari situ cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Peran Syekh Bentong sebagai salah satu perintis Wali Songo sangat penting. Terlebih setelah Raden Patah bertahta sebagai penguasa Kesultanan Demak. Kala itu, Wali Songo bukan hanya mengurusi agama, namun juga kerap memengaruhi politik istana. Majelis ini bersidang rutin dalam periode tertentu dan ikut menentukan kebijakan politik Demak. Syekh Bentong bahkan turut menjadi hakim dalam pengadilan pada tahun 1515 itu bersama anggota Wali Songo lainnya yang mengadili Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat. Keputusannya, Jenar divonis mati, bahkan Syekh Bentong menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di Kesultanan Demak saat itu. Terutama selama Raden Patah berkuasa hingga tahun 1518. Namun, Syekh Bentong di masa tuanya memilih kembali ke Karawang, tempat di mana Iyun dan ayahnya memulai dakwah di tanah Sunda, serta mendirikan pesantren tertua di sana. Di Karawang, Syekh Bentong melanjutkan syiar Islam serta mengajarkan agama kepada murid-muridnya. Kegiatan ini dijalaninya hingga wafat dan dimakamkan di Desa Pulo Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.